Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevina Gianoviani dengan NIM akhir 052 dari kelas EMN SPSS Application. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari penelitian dari sebuah artikel yang berjudul The Effect of Micro and Macro Brand Ambassador Relate to Soft and Hard Selling Language on Purchase Decision of Piero Sus in Jakarta, Indonesia. Nah, di sini ada beberapa tabel yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan. Tabel pertama ini berisi beberapa pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner dan juga kelompok responden yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama kelompok Micro Key Opinion Leader Aditya Soft Selling, kemudian yang kedua Micro Key Opinion Leader Aditya Hard Selling, kemudian yang ketiga ada Macro Key Opinion Leader Ari Lesmana, kemudian yang keempat yaitu Macro Key Opinion Leader Ari Lesmana yang Hard Selling. Nah, di sini yang pertama ada pertanyaan mengenai jenis kelamin. Nah, rata-rata responden di sini dapat dilihat bahwa rata-rata responden itu berjenis kelamin laki-laki dengan persentase uh, untuk yang microsoft-selling itu 71%, kemudian yang micro hard selling itu 66,7%, kemudian yang macro soft selling itu 89,8%, kemudian untuk yang macro hard selling itu 87,5%. Jadi rata-rata responden itu laki-laki yang mengisi kuesioner tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pertanyaan mengenai umur. Di sini rata-rata responden dari semua kelompok, dari keempat kelompok ini berusia sekitar 21 sampai 26 tahun, yaitu dengan persentase untuk yang Microsoft Selling itu 43,4%, kemudian Micro Hard Selling itu 52,9%, kemudian Microsoft Selling itu 48,9%, dan Macro Hard Selling itu 30,7%. Jadi pengisi kuesioner itu dari mikro maupun makro itu sama-sama di antara 21 sampai 26 tahun. Selanjutnya di sini ada pertanyaan mengenai pekerjaan. Nah, sebagian besar responden itu memiliki pekerjaan sebagai karyawan dengan persenan untuk yang mikro soft selling itu 55,3% dan yang hard selling itu 55,2%. Kemudian yang makro soft selling itu 42% dan yang hard selling itu 50%. Jadi dari semua jenis kelompok itu rata-rata pengisi kuesioner itu dari kalangan karyawan, yang artinya mereka itu rata-rata sudah memiliki penghasilan. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait pendapatan per bulannya. Nah, di sini ada perbedaan untuk yang mikro, baik soft maupun hard selling itu rata-rata responden memiliki pendapatan antara 5 sampai 10 juta. Sedangkan untuk yang makro itu pendapatannya kurang dari 5 juta. Selanjutnya di sini, nah sebelum itu pertanyaan-pertanyaan tadi itu berguna untuk mengetahui latar belakang dari responden-responden dalam kuesioner tersebut. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait platform yang digunakan untuk membeli sepatu lokal tersebut. Di sini rata-rata itu dari keempat kelompok itu rata-rata menjawab Tokopedia. Nah, artinya mereka itu membeli sepatu lokal itu lebih kebanyakan di Tokopedia. Ini dengan persentase untuk yang Microsoft Sharing itu 38,2%, kemudian yang hard selling itu 37,9%, dan yang makro soft selling itu 43,2%, sedangkan yang hard selling itu 54,7%. Hanya di sini ada pertanyaan terkait eh, pernahkah kamu membeli sepatu lokal? Nah, di sini rata-rata responden itu menjawab iya, artinya mereka itu pernah membeli sepatu lokal dan jadi mereka itu familiar dengan sepatu lokal. Sedangkan pertanyaan selanjutnya itu terkait di mana kamu mengetahui sepatu lokal tersebut, dari mana asal sumber untuk mengetahuinya. Nah, untuk yang micro, soft selling, dan hard selling itu kebanyakan itu tahu dari keluarga dan juga teman, sedangkan untuk yang makro, baik soft selling maupun hard selling itu tahu dari influencer. Artinya, bagi yang kelompok mikro itu baik soft ataupun hard selling itu tahu dari teman atau keluarga, sedangkan untuk yang
makro itu kebanyakan tahu dari influencer. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait desain dari sepatu. Ini pertanyaannya, desain mana yang paling disukai? Nah, di sini kebanyakan responden, baik yang kelompok mikro ataupun makro soft selling maupun hard selling itu memilih desain dua. Artinya desain dua ini paling diminati oleh responden. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait uh, apa pertimbangan utama ketika membeli sepatu lokal. Di sini baik yang kelompok mikro maupun makro, baik soft maupun hard selling itu memilih kualitas yang bagus sebagai pertimbangan utama. Jadi mereka merasa bahwa kualitas yang bagus itu menjadi pertimbangan yang penting atau utama ketika membeli sepatu lokal. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait apakah kamu berpikir bahwa sepatu lokal tersebut itu memerlukan brand ambassador. Nah, di sini kebanyakan dari responden dari keempat kelompok itu menjawab ya, artinya mereka itu setuju bahwa sepatu lokal itu masih memerlukan brand ambassador. Ini juga mengukur pentingnya brand ambassador terhadap sepatu lokal tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan terkait apakah kamu mengetahui influencer tersebut? Nah, di sini rata-rata responden dari keempat kelompok itu menjawab iya. Artinya mereka itu tahu siapa influencer tersebut. Hanya di sini ada pertanyaan terkait apakah kalian mengikuti atau memfollow influencer tersebut di Instagram. Nah, untuk baik mikro ataupun makro itu mereka rata-rata tidak mengikuti Instagram influencer tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait uh, apakah kamu tahu apa sepatu yang digunakan oleh influencer tersebut. Nah, di sini terdapat perbedaan dari yang mikro dan juga makro itu jawabannya berbeda. Nah, untuk yang mikro itu kebanyakan menjawab tidak, artinya mereka itu tidak mengetahui sepatu yang dikenakan oleh influencer tersebut. Sedangkan untuk yang makro itu rata-rata dari mereka itu mengetahui sepatu yang dikenakan oleh influencer. Jadi tingkat pengenalan antara mikro dan juga makro dan ambassador itu berbeda. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait apakah influencer tersebut itu cocok untuk menjadi perwakilan brand lokal. Nah, di sini dari keempat kelompok itu kebanyakan menjawab iya, artinya mereka uh, percaya bahwa influencer tersebut itu cocok untuk mewakili brand lokal tersebut. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait seberapa sering kamu mendengar orang itu membicarakan lokal brand tersebut, sepatu tersebut. Nah, di sini untuk yang mikro maupun yang makro itu rata-rata kebanyakan itu menjawab pada skala 3, artinya mereka itu eh, kadang-kadang mendengar, kadang-kadang juga tidak. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait kapan terakhir kali kamu melihat orang mengenakan sepatu brand lokal tersebut. Nah, di sini untuk yang mikro itu, yang soft ceiling itu menjawab pada skala 5, yang hard ceiling juga 5. Ini artinya mereka itu sangat sering melihat uh, orang mengenakan sepatu lokal. Sedangkan ini berbeda pada makro brand ambassador itu kebanyakan ada di skala 3, sedangkan yang hard ceiling ini ada di skala 2. Artinya mereka untuk yang soft ceiling itu kadang-kadang melihat, kadang-kadang tidak. Sedangkan untuk yang hard ceiling itu cenderung tidak melihat. Selanjutnya ada pertanyaan terkait apakah kamu pernah membeli sepatu lokal brand tersebut. Nah, untuk pertanyaan ini dari keempat kelompok ini jawabannya tidak jauh berbeda, yaitu mereka kebanyakan memilih pada skala 1, artinya mereka itu tidak pernah membeli sepatu lokal tersebut. Artinya pengenalan sepatu lokal tersebut itu masih kurang. Di sini ada pertanyaan terkait apakah kamu berpikir bahwa sepatu lokal brand tersebut itu cocok dengan harganya. Ini dapat dilihat di bagian mikro brand ambassador itu
baik soft atau hard ceiling itu rata-rata menjawab pada skala 3 bahwa mereka itu netral atau ragu-ragu antara cocok dan juga tidak cocok. Sedangkan untuk yang makro itu kebanyakan pada skala 5 di soft ceiling, sedangkan untuk yang hard ceiling ini berbeda yaitu pada skala 4. Ini menunjukkan bahwa untuk yang brand ambassador makro pada soft ceiling itu kebanyakan merasa bahwa harganya itu cocok, sedangkan untuk yang hard ceiling itu eh, cocok tapi bukan yang cocok banget. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait apakah kamu tahu eh, logo brand tersebut. Nah, di sini jawabannya berbeda-beda pada tiap kelompok. Untuk yang micro selling itu kebanyakan menjawab 5, artinya mereka tahu betul-betul brand tersebut. Sedangkan untuk yang hard selling itu kebanyakan pada skala 3, artinya mereka eh, ragu-ragu antara tahu dan tidak. Kemudian untuk yang makro, yang soft selling itu kebanyakan menjawab pada skala 1, artinya mereka tidak tahu. Sedangkan yang hard selling ini kebanyakan pada skala 1 juga. Tanya di sini ada pertanyaan terkait apakah kamu pernah melihat influencer di sosial media itu menggunakan sepatu lokal brand tersebut. Nah, di sini untuk yang mikro itu kebanyakan menjawab pada skala 3, artinya mereka itu kadang-kadang melihat, kadang-kadang juga tidak. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait apakah kamu akan merekomendasikan sepatu lokal brand tersebut kepada teman dan juga keluarga. Nah, untuk ini jawabannya tuh yang mikro itu kebanyakan menjawab pada skala 4 untuk yang soft ceiling, kemudian yang hard ceiling ini ada di skala 3, artinya eh, untuk yang soft ceiling itu mereka cenderung akan merekomendasikan, sedangkan untuk yang hard ceiling itu mereka masih ragu-ragu akan merekomendasikan atau tidak. Sedangkan untuk yang makro itu untuk yang eh, soft ceiling itu mereka cenderung akan merekomendasikan, sedangkan untuk yang makro sosial, makro hard ceiling itu mereka masih ragu-ragu namun cenderung akan merekomendasikan. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait eh, seberapa besar kamu percaya review sepatu dari influencer tersebut. Nah, di sini hasilnya tidak jauh berbeda dari keempat kelompok tersebut. Mereka kebanyakan menjawab pada skala 3, artinya mereka itu ragu-ragu, masih ragu-ragu antara percaya dan juga tidak percaya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait apakah kamu benar-benar percaya bahwa brand Piero itu benar-benar sesuai dengan apa yang influencer katakan di sosial media. Nah, untuk jawabannya ini untuk yang mikro brand ambassador itu kedua baik soft maupun hard selling itu kebanyakan menjawab pada skala keempat, artinya mereka itu percaya, cukup percaya. Kemudian untuk yang makro itu keduanya baik soft maupun hard selling itu memilih pada skala ketiga, artinya mereka itu ragu-ragu antara mau percaya atau tidak percaya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait jika kamu akhirnya benar-benar untuk akan membeli Piero, apa pertimbangan utamanya? Nah, di sini baik yang makro maupun mikro itu kebanyakan menjawab pada poin ketiga, artinya mereka percaya bahwa Piero itu memiliki kualitas yang bagus. Artinya ketika mereka akan membeli Piero itu yang menjadi pertimbangan itu kualitas Piero tersebut. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terkait setelah melihat review dari influencer, apakah kamu akan percaya lalu membeli Piero atau tidak? Nah, di sini dari keempat kelompok responden itu semuanya kebanyakan memilih poin keempat, artinya mereka percaya namun tidak langsung membeli. Hanya di sini tabel kedua ini ada reliability statistik. Nah, nilai 0,890 ini menunjukkan reliabilitas yang sangat tinggi karena di atas 0,6. Sedangkan untuk yang analisis person ini hasilnya 0,00, ini artinya
semua item kuesioner itu dianggap valid. Selanjutnya, di sini ada tabel ketiga, ini tentang nyangkut brand awareness. Di sini pertanyaan yang digunakan itu, apakah kamu tahu sepatu yang digunakan oleh influencer? Ini menanyakan tingkat pengetahuan responden terkait apa yang influencer gunakan. Nah, di sini ada perbedaan di mikro dan juga makro. Untuk yang mikro itu kebanyakan menjawab tidak, artinya mereka tidak mengetahui apa yang sepatu apa yang influencer gunakan, sedangkan untuk yang makro itu rata-rata menjawab iya, artinya mereka tahu apa yang influencer tersebut kenakan sepatunya. Selanjutnya di sini tabel keempat. Dalam penelitian ini membahas tentang brand awareness terhadap sepatu lokal. Ini ada 4 pertanyaan utama yang dianalisis untuk brand awareness. Itu pertanyaan pertama itu terkait kemampuan mengenali logo merek. Yang kedua, seberapa sering melihat influencer memakai merek di media sosial. Kemudian yang ketiga, seberapa sering mendengar orang membicarakan merek sepatu lokal. Kemudian yang terakhir, kapan terakhir kali melihat orang memakai merek sepatu lokal tersebut. Nah, tabel kelima ini menunjukkan hasil uji ANOVA yang membandingkan antara mikro versus makro dalam membangun brand awareness terhadap pertanyaan yang tadi, kapan terakhir kali kamu melihat ada orang memakai brand sepatu lokal, dan juga apakah kamu pernah melihat ada influencer di sosial media itu memakai sepatu lokal di atas. Nah, hasilnya itu menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok mikro dan juga makro brand ambassador dalam hal efektivitas meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Nah, kemungkinan besar mikro dan makro brand ambassador memang memiliki tingkat efektivitas berbeda dalam meningkatkan brand awareness. Kemudian tabel ke-6 ini itu membandingkan soft dan juga hard selling language. Ini hasilnya tidak signifikan secara statistik antara kombinasi 4 kelompok tadi. Selanjutnya ini tabel ketujuh. Tabel ketujuh ini menunjukkan perbandingan efektivitas kombinasi antara jenis brand ambassador mikro dan juga makro, dan juga gaya bahasa soft dan hard selling. Nah, ini menunjukkan perbandingan uh, menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan secara statistik antara keempat kombinasi kelompok tersebut. Selanjutnya untuk gambar 3 ini menampilkan grafik perbandingan hasil rata-rata jawaban responden terhadap pertanyaan, kapan terakhir kali kamu melihat ada orang yang memakai brand sepatu lokal di atas. Nah, kelompok mikro dengan hard selling ini menunjukkan rata-rata jawaban yang tertinggi. Artinya responden dalam grup ini itu lebih sering melihat orang memakai sepatu lokal. Kemudian untuk gambar keempat, ini menunjukkan rata-rata jawaban atas pertanyaan apakah kamu pernah melihat ada influencer di sosial media itu memakai sepatu brand lokal tersebut. Nah, mikro influencer khususnya dengan bahasa soft selling itu lebih efektif dalam meningkatkan brand awareness sepatu lokal dibandingkan makro influencer baik menggunakan soft maupun hard selling. Selanjutnya tabel ke-8 ini ada menjelaskan tentang pertimbangan utama konsumen ketika membeli sepatu lokal yang menjadi indikator awal dari persepsi brand image. Di sini menggunakan pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan utama ketika membeli brand sepatu lokal? Nah, di sini kebanyakan responden baik dari keempat kelompok ini tuh menjawab kualitas yang bagus. Jadi mayoritas responden ini tuh menjadikan kualitas sebagai alasan utama dalam membeli sepatu merek lokal. Kemudian untuk tabel 9 ini menunjukkan persepsi responden terhadap brand image dan keputusan pembelian hero berdasarkan kombinasi jenis brand ambassador dan juga gaya bahasa. Ini menggunakan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apakah harga sepatu lokal itu sesuai dengan sudah sesuai atau belum? Kemudian yang kedua,
Jika memutuskan untuk membeli, pertimbangan utama itu apa? Sebenarnya untuk tabel 10 ini membandingkan eh, kelompok mikro dan juga makro. Nah, ini ditemukan bahwa eh, persepsi terhadap kecocokan kualitas dan juga ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara statistik antara kedua kelompok mikro dan juga makro brand ambassador. Artinya, persepsi terhadap kecocokan kualitas harga sepatu Piero itu berbeda signifikan tergantung siapa brand ambassadornya. Selanjutnya, tabel 11 ini membandingkan antara soft dan hard atau dua jenis gaya bahasa yang digunakan oleh influencer. Nah, ditemukan perbedaan yang signifikan antara kelompok soft selling dan juga hard selling. Artinya, cara influencer dalam menyampaikan uh, pesan itu benar-benar mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Selanjutnya, tabel ke-12 ini membahas tentang brand image yang dikaitkan dengan keputusan pembelian. Nah, berdasarkan perbandingan 4 kelompok responden terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara keempat kelompok tersebut. Itu kombinasi antara mikro, makro, dan soft dan hard. Selanjutnya, gambar kelima ini uh, menunjukkan bahwa makro dan ambassador dengan bahasa hard selling itu menunjukkan rata-rata tertinggi, artinya persepsi kualitas uh, suatu sepatu terhadap harganya itu paling positif di kelompok ini. Selanjutnya untuk gambar ke-6 ini menggambarkan rata-rata responden terhadap pertanyaan alasan utama akhirnya membeli sepatu Piero. Ini hasilnya menunjukkan bahwa keempat kelompok itu berada di jawaban antara 3 sampai 3,4. Nah, skala 3 ini merepresentasikan bahwa saya percaya bahwa sepatu Vero itu memiliki kualitas yang bagus. Nah, kesimpulannya, tidak ada perbedaan signifikan antara keempat kelompok dalam hal alasan membeli Vero. Dan micro brand ambassador dengan hard language itu ada di posisi tertinggi. Dari gambar 6 ini menunjukkan bahwa pada semua kelompok alasan utama membeli sepatu Piero adalah karena mereka percaya pada kualitas Piero yang baik, itu pada skala 3 ini. Kemudian tabel ke-13 ini menyajikan jawaban responden terhadap pertanyaan seputar seberapa besar kepercayaan mereka terhadap uh, produk yang direview oleh influencer. Dan ya di sini adalah analisis ANOVA dari pertanyaan sebelumnya dibandingkan antara kelompok mikro makro dan soft hard. Nah, jika dibandingkan antara kedua kelompok mikro dan makro, ternyata hasilnya perbedaan signifikan. Sementara itu, apabila kedua pertanyaan tersebut itu dibandingkan antara kelompok penjualan soft dan juga bahasa penjualan hard, itu menghasilkan perbedaan signifikan. Selanjutnya dari gambar 7 dan juga 8, ini terlihat bahwa kelompok brand ambassador mikro yang menyampaikan bahasa hard selling itu memiliki jawaban rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan ketiga kelompok lainnya. Sementara itu rata-rata jawaban terendah itu diperoleh oleh kelompok brand ambassador makro dengan penyampaian bahasa soft selling. Jadi dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa kelompok brand ambassador mikro dengan penyampaian bahasa hard selling itu lebih efektif dalam meningkatkan uh, kepercayaan merek di kalangan pelanggan. Hanya tabel ke-15 ini menunjukkan hubungan antara kepercayaan terhadap merek dengan keputusan pembelian. Menggunakan
pertanyaan setelah melihat ulasan dari influencer, apakah kamu akan memutuskan untuk membeli sepatu Piero? Nah, rata-rata jawaban keempat kelompok ini tidak berbeda secara signifikan. Seperti yang dapat dilihat dari gambar 9, kelompok brand ambassador eh, mikro dengan bahasa hard selling itu memiliki rata-rata jawaban tertinggi, yaitu sebesar 3,70 mendekati skala 4, yakni percaya tapi tidak langsung membeli. Sementara itu pada kelompok brand ambassador makro dengan bahasa social itu rata-rata jawaban itu berada di bawah 3,45. Yang berarti mereka itu masih ragu-ragu atau bingung. Nah, dari tabel 16 dan juga pada gambar 9 ini dapat disimpulkan bahwa mikro brand ambassador dengan bahasa hard selling itu lebih efektif dalam meyakinkan keyakinan pelanggan dalam membeli sepatu Piero dibandingkan ketiga kelompok lainnya, meskipun perbedaan hasil ini itu belum signifikan. Nah, jika membandingkan antara mikro dan juga makro brand ambassador, apapun bahasanya, baik soft ataupun hard, mikro brand ambassador itu lebih efektif dalam meningkatkan brand awareness, brand trust, dan yang akhirnya menyangkut pada keputusan pembelian daripada makro brand ambassador. Sedangkan yang kedua, mikro brand ambassador dengan bahasa hard selling itu lebih efektif untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan dan juga awareness dari customer dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Kemudian untuk macro brand ambassador dengan bahasa hard selling itu lebih efektif untuk merepresentasikan brand image yang bagus untuk kepada pelanggan dibandingkan dengan kelompok yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.